Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Khaironi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemahaman hadis. Sebelum masuk ke pembahasan pendekatan hadis, saya akan menjelaskan tentang apa itu pemahaman hadis. Jadi, pemahaman hadis adalah suatu cara yang tersistematis dan teratur untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Secara umum, metode pemahaman hadis merupakan kerangka dan langkah-langkah, tahapan-tahapan, cara-cara yang digunakan dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan dari tahap awal hingga akhir. Bila ditelusuri akar sejarahnya, kegiatan memahami hadis sudah muncul sejak Nabi menyabdakannya kepada para sahabatnya. Demikian pula setelah sabda dikutip, diriwayatkan, lalu dipahami dengan tujuan mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Disinilah awal mula timbul cara-cara atau proses memahami atau bisa disebut metode memahami yang semakin lama semakin tertata, sistematis, dan kompleks. Tentu, para sahabatlah yang diyakini sebagai kelompok generasi yang paling baik dalam memahami sabda Nabi SAW. Di samping perubahan yang terjadi dari zaman ke zaman, yang menuntut cara serta metode pemahaman baru guna mengaktualisasikannya dengan keadaan zaman. Perkembangan kegiatan memahami berdasarkan sejarah setelah turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Setidaknya hingga sekarang terbagi 4 periode besar dalam perkembangan keilmuan Islam, termasuk kajian hadis, yakni periode klasik, pertengahan, modern, serta kontemporer. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemahaman hadis klasik. Periode klasik. Periode ini adalah periode pembentukan wajah awal metode pemahaman hadis. Usaha ini merupakan rintisan yang dimulai dari lahirnya penilaian adanya pertentangan atau kontradiksi satu hadis dengan hadis lain dan upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami. Maka dengan sebab itu lahirlah pada periode awal ini beberapa kitab hadis, baik syarah ataupun upaya penjelasan makna secara ringkas tentang hal itu. Untuk klasifikasi metode pemahaman hadis, perkembangan pada masa klasik ini pula didongkrak dengan adanya sejumlah ulama yang berkontribusi menularkan hasil pemikirannya dalam kajian pemahaman hadis yang langsung diterapkan dalam kitabnya. Sehingga dari waktu ke waktu akhirnya menjadi sebuah langkah-langkah yang dijadikan patokan dalam memahami hadis Nabi. Dalam perkembangan periode klasik ini, setidaknya didapati dan dipetakan terdapat ulama-ulama besar dalam pengkajian pemahaman hadis. Yang pertama terdapat Al-Syafi'i dengan karyanya Ikhtilaf Al-Hadith. Dalam karyanya ia mengembangkan pemahaman hadis berbasis aspek kontradiktif dalam hadis. Kedua yaitu Ibnu Qutaibah dengan karyanya Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadith. Ia memaparkan penyelesaian dalam memahami hadis yang saling bertentangan sehingga didapat pemahaman yang sesuai dengan kandungan yang sebenarnya dari pesan Nabi. Yang ketiga, Ibnu Hibban dengan karyanya yang terkenal disebut Sahih Ibnu Hibban. Ia membagi dalam kitabnya bentuk perintah, larangan, dan beberapa petunjuk yang diberikan Nabi dalam merespon beberapa peristiwa. Yang keempat, Imam Al-Nawawi dengan karyanya Al-Minhaj fi Sarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, atau yang lebih populer disebut Sahih Muslim bi Sarh Al-Nawawi. Yang kelima yaitu Al-Qarafi dengan karyanya Kitab Al-Furuq, Anwar Al-Buruq fi Anwa Al-Furuq, dan Al-Ahkam fi Al-Fatawa min Al-Ahkam wa Tasarrufat Al-Qadi wa Al-Imam. Yang keenam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan karyanya Fat Al-Bari bi Sarh Sahih Al-Bukhari. Yang ketujuh Badr Al-Din Al-Aini dengan karyanya Umdah Al-Qari Sarh Sahih Al-Bukhari. Pada fase ini dimulai dengan sebuah terobosan yang dilakukan Imam Syafi'i dalam kitabnya yaitu Ikhtilaf Al-Hadith. Imam As-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Memberikan gambaran dalam menyelesaikan hadis yang terlibat bertentangan dengan melalui beberapa cara. Dan cara yang ia tawarkan memang bukanlah wacana baru dalam tradisi keilmuan Islam. Beliau menggunakan 3 cara dalam meneliti hal ini, yaitu dengan menggunakan metode al-jam'u atau kompromi, al-tarjih atau pengunggulan suatu dalil atas dalil lain.
Yang terakhir adalah al-nasakh atau penghapusan atau pembatalan suatu dalil. Pendekatan yang ia gunakan pula mencakup kebahasaan dan asbab al-wurud. Namun, memang hadis-hadis yang dibahas dalam kitabnya hanya sebatas dalam masalah hukum fikih saja, tidak menyangkut ranah pemahaman hadis lain. Semisal, permasalahan yang dibahasnya perihal masalah berwudu yang ia paparkan dengan jumlah bilangan yang berbeda masing-masing riwayat. Hal ini bertujuan menempatkan hadis yang saling bertentangan atau jam'u secara zahirnya. Contohnya adalah pada hadis yang pertama, yaitu dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW memwudukan wajahnya, kedua tangan, dan mengusap rambut kepalanya masing-masing 1 kali. Hadis yang kedua dari Humran Maula Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW berwudu masing-masing 3 kali. Dan hadis yang ketiga dari Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya bahwa ia mendengar dari seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Zaid, apakah Anda bisa memperlihatkan kepadaku cara Rasulullah SAW berwudu? Kemudian Abdullah minta dibawakan air wudu, lalu dia menyebutkan bahwa Nabi SAW membasuh wajahnya 3 kali, kedua tangannya masing-masing 2 kali, dan mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya masing-masing 1 kali. Imam As-Syafi'i memberikan klarifikasi atas perbedaan yang hadir dengan menyebut bahwa perbedaan yang hadir pada masalah ini bukanlah hal yang berbeda secara mutlak, akan tetapi perbedaannya hanya dari pengerjaannya yang menunjukkan suatu kebolehan dan pilihan, atau berkaitan dengan spesifikasi metodenya ikhtilaf min jihad al-ibahah. Bukan berbeda dalam masalah halal dan haram, perintah dan larangan, akan tetapi batas minimal sudah disebutkan di dalam hadis tersebut, yakni 1 kali, dan jika menginginkan hal yang lebih sempurna, maka dengan 3 kali.